Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari Jaga Raksa Channel. Kebetulan sekarang lagi ada di makam Adipati Singaperbangsa, yaitu Bupati pertama di Kabupaten Karawang. Nah, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kami barusan sudah ziarah, kita sudah izin kepada juru kuncinya, gitu kan. Lebih jelasnya, sahabat, kalau pengen tahu makamnya, mari kita lihat ke dalam sini. Assalamualaikum. Inilah sahabat, makam Adipati Singaperbangsa, yaitu Bupati pertama Kabupaten Karawang, Pasarian, Panembahan Singaperbangsa, Widono, Stedudor, Mataram, Sitigwe, Ungas, Kilain, Karawang, 1633-1677. Inilah adalah makamnya sahabat ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber atau juru kunci semasa hidupnya Raden Adipati Singaperbangsa sampai wafatnya. Itu para sahabat, kami hanya menunjukkan inilah makamnya. Bagi para sahabat yang ingin berziarah ke makam Adipati Singaperbangsa, silahkan datang ke sini, yaitu tempatnya di Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Sahabat ya. Nah, untuk para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, datangnya kami ke sini tidak lain yaitu hanya satu, bersilaturahmi, keduanya berziarah, ketiganya yaitu ingin mengungkap sejarah makam Adipati Singaperbangsa semasa hidupnya sampai wafatnya. Gitu loh para sahabat. Tidak ada hal-hal mistik yang lain. Itu sahabat ya. Mari kita lihat lingkungannya di sini sahabat. Kebetulan makam di Adipati Singaperbangsa ini bukan hanya ada satu ya, tapi ada apa ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sahabat ya. Oh, ada 7 sahabat. Nah, ini adalah makam Ibu Siti Amsiah. Nah, ini Siti Amsiah, Ibu Siti Amsiah. Yang ini Raden Ahmad, Raden A.A. Singasari ya. Saya kurang hafal ini namanya siapa-siapanya, hanya Raden Singasari berarti ya, para sahabat ya. Periode 1786 sampai 1811. Nah, ini sahabat. Ini makom Raden Muhammad Soleh Panatayuda, periode 1753 sampai 1786. Ya, sahabat ya. Nah, ini sahabat. Ini Raden Martanegara Panatayuda, periode 1731 sampai 1752. Nah, itu sahabat ya. Nah, ini sahabat, ini Raden Jayanegara Panatayuda, periode 1721 sampai 1731.
Baik sahabat, kita ikuti lagi ya sahabat ya di sini ya. Nah ini sahabat ya, ini Raden Anom Wirasuta Panatayuda periode 1679 sampai 1730. Nah, itulah sahabat yang bisa kami jelaskan. Nanti lebih jelasnya kita ngobrol dengan narasumber juru kunci yang ada di Makom Adipati Singaperbangsa. Mari sahabat kita kenalkan dulu ya lingkungannya di sini sahabat ya. Kita lihat-lihat dulu lingkungannya dulu. Ini adalah sekitaran lingkungan Makam Adipati Singaperbangsa. Ini gerbangnya sahabat ya. Kiai Penambahan Singaperbangsa, gelar Raden Adipati Kertabumi Galuh, disebut dalam Kalidawan Bupati Karawang ke-1 1633 sampai 1677. Nah, ini sekitar lingkungannya sahabat di sini. Terus sahabat ikutin perjalanan saya ya. Ini tempat wudhu ya, toilet belakang. Sahabat. Kebetulan ini lingkungannya benar-benar luas sahabat ya. Sangat luas nih lingkungannya. Nah, di makam Adipati Singaperbangsa ini banyak penziarah-penziarah ya yang datang dari luar kota maupun di dalam kota juga, di luar provinsi pun ada sahabat ya. Oleh sebab itu, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melupakan sejarah, apalagi khususnya orang Karawang sendiri ya harus mengetahui sejarah Adipati Singaperbangsa ini karena beliau adalah bupati pertama yaitu di Kabupaten Karawang. Nah, saya pertegas lagi sahabat, datangnya kami ke sini tidak lain yaitu hanya ingin bersilaturahmi, kedua berziarah, ketiga ingin mengupas tuntas ya sejarah Adipati Singaperbangsa supaya para sahabat mengetahui sejarahnya, karena yang namanya kita hidup gitu kan, supaya tahu sejarah-sejarah leluhur-leluhur kita ini. Jangan sampai kita melupakan sejarah pada intinya gitu sahabat. Karena sebelum adanya kita, yaitu ada leluhur-leluhur kita dulu. Nah, oleh sebab itu, kita jangan sampai melupakan leluhur-leluhur kita para sahabat itu. Nah, ini aula sahabat ya. Aula ini tempat tawasul di sini. Para perziarah kadang yang ingin berminat di sini. Nah, di sini tempatnya sahabat. Nah, terus ini sahabat, ini adalah musola di sini ya. Ini adalah musola ya. Ini musolahnya. Nah, ini sahabat. Ya. Ini musola ini. Nah, kalau ini sahabat adalah sumur ya. Bisa dikatakan sumur awisan ini. Sumur peninggalan Raden Adipati Singaperbangsa. Gitu loh sahabat. Nah, biasanya para penziarah itu datang ke sini setelah berziarah langsung ke sumur ini sahabat. Assalamualaikum. Nah, inilah sahabat sumurnya. Kebetulan ini ada gentong-gentongnya ya, ini yang bergambar ya singa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sahabat ya. Nah, ini sumurnya sahabat.
Biasanya para penziarah ini kadang datang ke sini, yaitu ke sumur, bisa dikatakan sumur awisan ya, sumur keramat lah gitu kan, sumur keberkahan, air keberkahan. Inilah sumurnya. Seperti inilah airnya sahabat ya. Nah, tuh. Tuh sahabat. Airnya pun dingin. Ya. Nah, ini kebetulan ada yang mandi juga nih, ada air kembangnya. Sahabat di situ. Tuh sahabat. Ada bekas kembangnya itu ya. Kebetulan ada yang mandi, para peziarah kayaknya. Oke sahabat ya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Lebih jelasnya nanti kita ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber juru kunci di makam Adipati Raden Singaperbangsa. Itu sahabat ya. Untuk para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang ingin berziarah ke makam Adipati Singaperbangsa, yaitu letaknya di daerah Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya. Gitu ya sahabat ya. Nah, inilah ada sekitaran lingkungan di makam Singaperbangsa ini. Ini banyak para peziarah sahabat yang datang ke sini ya. Biasanya malam Jumat, apalagi malam Maulud gitu kan. Nah, banyak para peziarah. Ini kebetulan kita bareng sama peziarah sahabat nih. Ini baru datang nih peziarah ini. Oh, nih sahabat ya. Ini para peziarah ini baru datang ini juga. Apalagi malam Jumat gitu kan. Nah, banyak pastinya sahabat yang datang ke sini gitu. Baik sahabat ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Nah, selebihnya nanti kita berbincang-bincang, kita ngobrol dengan juru kunci. Kita akan mengumpas sejarah Adipati Singaperbangsa. Baik sahabat ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Laqad qala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmatnya yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang seperti hari ini. Baik para sahabat Jaga Raksa Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kami sekarang lagi ada di makam Adipati Raden Singaperbangsa yang letaknya di daerah Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya, Kulon ya Pak Ustadz ya. Nah, oke, baik sahabat, datangnya kami ke sini ini Jaga Raksa Channel ini tidak lain yaitu satu, ingin bersilaturahmi, kedua kita ingin berziarah, ketiga kita ingin mengungkap sejarah Adipati Singaperbangsa semasa hidupnya sampai wafatnya, gitu loh sahabat.
tidak lain gitu kan, hal-hal yang macam-macam, tidak, bukan hal-hal yang mistik gitu loh para sahabat. Nah intinya para sahabat yang ingin berziarah ke makam Adipati Singaperbangsa silahkan datang ke sini gitu kan, insya Allah nanti bakal ketemu dengan Pak Ustadz Cahya. gitu loh. Bagi para sahabat yang percaya dengan karomah Adipati Singaperbangsa silahkan datang ke sini. Yang tidak percaya, kami tidak memaksa untuk percaya, itu kembali kepada keimanan masing-masing. Pada intinya datangnya kami kedatangan ke sini ini hanya ingin menguras sejarah. Jangan sampai kita melupakan yang namanya sejarah para sahabat. Karena sebelum adanya kita yaitu ada leluhur-leluhur kita dulu. Itu loh sahabat. Apalagi khususnya orang Karawang ya. Kita harus lebih tahu, harus tahu gitu loh sejarahnya. Itu bupati pertama yang ada di Kabupaten Karawang. Baik sahabat, ya lebih lanjutnya kita langsung ngobrol dengan Pak Ustadz Cahya. Nah mungkin beliau juga kan lagi sibuk nih, banyak tamu gitu kan. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu nanti Pak Ustadz lah yang ingin menjelaskan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz yang sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Mohon maaf nih waktunya nih, saya minta waktunya sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong diceritakan ya semasa hidupnya Adipati Singaperbangsa ini Pak Ustadz. Nama aslinya ini siapa Pak Ustadz? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya nama asli Cahya Permana. Kebetulan saya sebagai juru kunci di komplek makam Adipati Singaperbangsa ini, yang alhamdulillah posisi saya mungkin menggantikan orang tua ya. Ya Pak Ustadz. Saya sudah 10 tahun Alhamdulillah. menjadi juru kunci di sini, tentunya banyak sekali pengalaman semenjak saya tinggal di sini, dan alhamdulillah banyak sekali juga hikmahnya yang saya dapatkan di sini. Yang intinya kalau kita berbicara Singaperbangsa itu memang ada sesuatu hal yang unik yang tentunya tidak akan pernah bosan untuk kita kupas. Iya. Karena walaupun nama Singaperbangsa itu sendiri sudah tidak asing di telinga kita semuanya, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang, tetapi mungkin juga banyak yang belum mengetahui tentang siapakah beliau. Ya, siapakah beliau sebenarnya? Iya. Jadi kalau dilihat dari nama Singaperbangsa, dalam sejarah yang saya ketahui, Singaperbangsa itu adalah sebuah gelar. Oh, jadi Singaperbangsa ini adalah gelar. Ustadz. Ya. Bukan nama asli. Bukan nama asli. Iya. Jadi ada Singaperbangsa 1, Singaperbangsa 2, Singaperbangsa 3, 4, 5. Oh. Karena memang iya. Ada sampai 5 Singaperbangsa itu. 5. Iya. Oh. Jadi memang iya. apa namanya? Singaperbangsa itu kan kita ambil dari asal usul beliau sendiri. Beliau memang asli daripada keturunan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh. Kalau sekarang posisinya di Ciamis. Kerajaan Galuh ini berarti awalnya di Ciamis. Jadi aslinya Raden Singaperbangsa ini di Ciamis. Oh iya, baik Pak Ustadz. Ya. Jadi kenapa saya sebut tadi Singaperbangsa itu gelar? Karena setelah saya kunjungi ke leluhur-leluhur beliau di Ciamis, memang banyak saya temuin atau saya datangin, termasuk sekaligus sejarah, itu ke Singaperbangsa 1, Singaperbangsa 2, 3 kalau di sana. Oh bukan di sini aja, bukan. Berarti daerah Ciamis juga ada. Ada. Karena memang asal usul beliau itu dari Ciamis. Kalau ke Karawang itu memang kan beliau kan ada mandat atau tugas. Ini Singaperbangsa satunya di mana berarti? Singaperbangsanya di Banjar. Oh berarti daerah Banjar. Banjar itu daerah luar kan? Banjar itu Banjarmasin. Enggak, kan? Banjar ini Banjar Jawa Barat. Oh Banjar Jawa Barat. Banjar Patroman lah. Oh itu berarti Singaperbangsa 1 ada di sana. Di sana, ya. Singaperbangsa 2-nya? Di Banjar juga. Di Banjar juga. Nah kalau Singaperbangsa 3 di Cisaga, Ciamis. Di Ciamis. Nah Singaperbangsa 4 di sini. Di sini. 5 di sini. 5 di sini. Di sini. Wah ini masih jadi teka-teki nih ke sana, Bos nih. Masih bingung. Makanya ada 5 gini. Kalau kita mengulas sejarah Singaperbangsa itu, kadang kita juga bingung juga. Karena yang kita tahu selama ini hanya Singaperbangsa, udah Singaperbangsa aja. Makanya
kalau dalam versi Karawang disebutkan bahwa Bupati pertama Kabupaten Karawang adalah Raden Adipati Singaperbangsa. Raden, iya Itu betul. sudah Raden Adipati Singaperbangsa saja. Tidak ada 1, 2, 3. Yang padahal Betul. kalau menurut sejarah Galuh, sejarah Ciamis, bahwa Bupati pertama Karawang itu adalah Raden Wirasuta. Raden Wirasuta. Wirasuta. Nah, setelah saya Mengkaji. karena ya Wirasuta ya Singaperbangsa. Iya, Raden Wirasuta. Berarti si Raden Singaperbangsa juga itu. Singaperbangsa juga. Jadi asalnya dulunya kan begini. Wilayah Karawang ini setelah masuk dikuasai oleh wilayah Kerajaan Sumedang Larang, kemudian Tatar Sunda ini dikuasai oleh Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Nah, dengan otomatis wilayah Karawang ini menjadi Sultan Agung siapa, Ustaz? Mataram. Sultan Agung Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Mataram iya. Islam. Nah, dengan otomatis Karawang ini masuk ke wilayah Kerajaan Mataram yang berada di paling ujung barat. Karawang ini paling ujung. Karena kesananya udah masuk wilayah Kerajaan Banten. Tuh. Nah, dulu kan jadi sebelum Singaperbangsa itu kan ayahanda beliau yang diutus ke Karawang itu. Kalau boleh tahu ayahanda dari Raden Singaperbangsa ini tahu nggak namanya, Bos? Nah, jadi Singaperbangsa yang dulu diutus pertama kali itu adalah namanya Wiraperbangsa. Wiraperbangsa, bukan bapaknya, bukan. Jadi pertama nih, nanti akan saya jelaskan ya. Siap. Wiraperbangsa, sebelum Wiraperbangsa pun sebetulnya sudah ada yang diutus oleh Sultan Agung Mataram ke Karawang itu, yaitu Raden Arya Wirasaba dari Kerajaan Banyumas. Raden Wirasaba. Raden Wirasaba. Ya, bukan Arya. Raden Arya Wirasaba. Iya, Arya Wirasaba. Oh iya. Nah, Wirasaba ini diutus ke Karawang oleh Sultan Agung dengan membawa sekian ribu pasukan. Tugasnya adalah untuk mengusir para pemberontak. Pemberontak waktu itu bukan berarti ingin menyerang wilayah Karawang, bukan. Artinya ada bala tentara dari Kerajaan Banten yang masuk ke wilayah Mataram, maksudnya kan masuk ke wilayah teritorial negara lain nih, kerajaan lain, itu kan tidak boleh. Iya. Nah, sama pun dengan sekarang kan nggak boleh, kalau masuk ke wilayah orang lain kan harus izin dulu. Tujuannya bala tentara Banten ini untuk melakukan, kalau tidak salah, penyerangan ke Sumedang Larang, tentang kisruh antara raja di Sumedang waktu itu. Kemudian transit di satu wilayah Karawang, kalau sekarang itu di Udug-Udug. Oh, di Udug-Udug. Udug-Udug. Ya, tandingan kalau nggak salah ya. Iya, Nah, diutus oleh Wirasaba tujuan untuk seperti itu. Karena tidak ada keberhasilan dalam misinya Wirasaba, maka Sultan Agung mengutus kembali Raden Wiraperbangsa untuk turun ke Karawang, mengusir para pemberontak itu. Nah, dengan membawa sekian ribu pasukan, yang akhirnya singkat cerita Wiraperbangsa ini berhasil mengusir para pemberontak, sampai para pemberontak yang di sana itu tuh yang dari Banten tersebut. Pemberontak Banten itu di bawah pimpinan panglima pasukannya tuh namanya apa namanya tuh saya lupa lagi ya. Makamnya tuh sekarang di Udug-Udug. Kira-kira tahun berapa itu, Pak Ustadz, kalau boleh? Itu tahun 1600-an, 1600 sekian lah gitu ya. 1600 sekian. Baik. Nah, kemudian atas keberhasilan Wiraperbangsa itu, Wiraperbangsa. Atas keberhasilan Wiraperbangsa itu, kemudian Sultan Agung menunjuk Wiraperbangsa untuk menjadi Wedana di Karawang. Wedana itu apa Wedana itu? Wedana itu kalau sekarang setingkat kabupaten. Oh, kabupaten. Ya, wilayah. Oh, jadi yang menunjuk langsung Wiraperbangsa ini adalah Sultan Agung. Sultan Agung. Oh, itu awalnya. Kemudian beliau diundang oleh Sultan Agung, artinya kayak semacam diberi apresiasi, diberi hadiah lah atas keberhasilannya. Nah, terus sebelum Wiraperbangsa kembali ke Karawang, dikabarkan memang beliau wafat dan akhirnya digantikan oleh putranya. Nah, putranya pada waktu itu yang dimaksud itu kan di sejarah itu kan terus hanya Singaperbangsa. Nah, sementara banyak. Nah, jadi gini, kita jelasin dulu. Singaperbangsa 1 itu Wiraperbangsa. Singaperbangsa 2 itu. Kemudian Wiraperbangsa mempunyai putra namanya Pangeran Tambakbaya. Itu Singaperbangsa 2 gelarnya.
Nah, kemudian Pangeran Tambakbaya punya putra lagi namanya Raden Pagergunung. Itu Singa Perbangsa 3. Nah, Pagergunung punya anak lagi namanya Wirasuta. Raden Wirasuta. Raden Wirasuta itu Singa Perbangsa 4. Singa Perbangsa 4. Nah, yang kelima? Kemudian yang kelima Singa Anom Wirasuta. Raden Anom Wirasuta. Iya. Nah, di sini ada perbedaannya tuh di sini. Wirasuta tuh ada 2. Jadi ada Raden Wirasuta, ada Raden Anom Wirasuta. Kalau Wirasuta Bupati Karawang yang pertama, nah Anom Wirasuta itu Bupati Karawang yang kedua. Nah, kalau Anom Wirasuta itu gelarnya Singa Perbangsa 5 dan bergelar Panatayuda ke-1. Gitu. Nah, sebelumnya juga Wira Perbangsa itu beliau punya gelar berarti Adipati Kertabumi 2. Adipati Kertabumi 2. Ya. Berarti ini yang di sejarah-sejarah Karawang semacam Kota Galuh, Kertabumi. Ini mengambil sejarah dari sana. Dari sana iya, ya, dari sana. Ustadz, ya. Iya. Karena leluhur beliau itu kenapa ada Kertabumi? Leluhur beliau itu namanya kalau di sana masyhurnya Eyang Rangga Patra Kalasa atau Eyang Rangga Permana yang bergelar Prabu Dimuntur. Nah, Prabu Dimuntur ini adalah raja daripada Galuh Kertabumi. Prabu Dimuntur ini. Iya. Nah, siapa Prabu Dimuntur ini atau Rangga Permana? Nah, Rangga Permana ini adalah putra daripada Eyang Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang. Nah, kemudian Prabu Dimuntur ini punya anak namanya Kanjeng Marajacita. Nah, Kanjeng Marajacita ini atau Sang Raja Cita punya anak lagi Wira Perbangsa. Jadi Wira Perbangsa ini cucu daripada Prabu Dimuntur. Berarti cicitnya Prabu Gesan Ulun. Iya. Oke, paham Pak Ustadz. Berarti ini Pak Ustadz yang Raden Wirasuta. Raden Singa Perbangsa yang di sini yang berapa ini? Ini berarti Singa Perbangsa 4. Singa Perbangsa 4 ini ya? 1, 2, 3, ya 4. Yang keempat. Iya. Cuman beliaulah yang menempati istilahnya Bupati Kabupaten Karawang. Ya, yang dilantik itu beliau sebagai dilantik di Tanjung Pura oleh Rangga Gede. Rangga Gede itu berarti dari Sumedang. Dari Sumedang. Yang melantiknya Rangga Gede dari Sumedang. Di atas perintah daripada Jadi nama aslinya siapa ya, Pak Ustadz? Wirasuta. Raden Wirasuta. Terakhir saya ketemu dengan sahabat saya, tim ahli sejarah juga. Enggak, ini aslinya namanya berarti yang di sini nih ya, yang di sini. Yang di sini aslinya Raden Wirasuta ini. Kalau sekarang itu kita sebut beliau itu Wirasuta. Walaupun tidak ada yang tahu sebetulnya. Tapi kalau nama kecilnya Allah alam ya, nama kecilnya ya. Yang jelas hasil penelitian sejarah. Karena begini, itu terjadi polemik antara siapa sebetulnya Singa Perbangsa yang ada di Mangungjayang di sini. Nah, sementara dalam sejarah Karawang disebutkan bahwa Bupati pertama Karawang itu hanya Singa Perbangsa. Nah, sementara kalau kita main ke Ciamis, melihat sejarah Ciamis, itu Singa Perbangsa itu ada 4. Ada Singa Perbangsa 1, 2, 3, 4. Pun halnya dengan Wirasaba. Raden Wirasaba yang kita ketahui makamnya ada di Adiarsa, ada di Lewi Goong, Kelari. Betul. Nah, mendengar saya. Setelah saya datangi ke daerah Purbalingga, di sana pun ada 5 Wirasaba. Itu kalau nggak salah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Purbalingga. Kan? Iya. Jadi Wirasaba 1, Wirasaba 2, 3, 4, 5. Makanya kita nggak usah heran karena zaman dulu itu nama anak atau nama cucu itu kadang dikaitkan dengan nama orang tuanya. Makanya kita selalu pasti bingung. Iya. Nah, ini kan dulu kan pertanyaan begini, kalau di sini berarti Singa Perbangsa yang di Karawang itu siapa? Kalau Anom Wirasuta berarti bapaknya beliau ini adalah Pagergunung. Iya, nah, sementara di sejarah bahwa bapaknya Singa Perbangsa, kalau bapaknya Singa Perbangsa berarti Wira Perbangsa, berarti Tambakbaya dong. Nah, gitu kan. Ya, jadi perbedaan itu kalau beda ada 4 nih, Wira Perbangsa, Tambakbaya, Pagergunung, berarti Wirasuta nih versi sana. Nah, kalau versi Karawang kan 3, Wira Perbangsa, Singa Perbangsa, Anom Wirasuta. Anom Wirasuta. Iya. Singa Perbangsa, Singa Perbangsa, terus kalau di mana versi mana nih? Versi yang di sini. Singa Perbangsa. Dari Anom Wirasuta punya orang tua namanya Singa Perbangsa. Singa Perbangsa punya orang tua namanya Wira Perbangsa. Nah, sementara di sana Wira Perbangsa itu anaknya Tambakbaya, walaupun sama Singa Perbangsa juga. Itu semua ada makamnya. Ada makamnya. Ada makamnya semua. Wira Perbangsa ada, Tambakbaya ada, terus Pagergunung ada. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, ini Raden Wirasuta ya. Ya. Raden Singa Perbangsa ini
punya saudara nggak Pak Ustadz? Ada, sebetulnya ada. Sepengetahuan Pak Ustadz. Iya, ada. Cuma kan kita tidak mengulas tentang saudaranya Saudaranya, beliau ya. tapi ada lah. Tapi yang jelas ada gitu ya, yang kan ada. Oke, baik Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, ini kan di sini kan ada 7 apa 5 nih makam apa? Ini di sini ada 6. Ada 6 ya? Iya, Ada ada 6 makam. Ini maksudnya ini, mohon maaf Pak Ustadz, apa di sini sebagian ini makom atau makam Pak Ustadz? Nah, jadi dulu itu makam di sini itu hanya 2, yaitu makam ini yang Singa Perbangsa, yang tadi kita ziarahi, sama Ibu Siti Amsyah. Nah, Ibu Siti Amsyah ini adalah lebih dari ke saudaranya beliau. Dalam salah satu sejarah, beliau ini bibinya. Karena yang menemani beliau awalnya datang itu berdua lah ya, kesini. karena Singa Perbangsa dulu ke Karawang itu masih muda. Berarti yang aslinya makamnya 2 di sini. 2. Kalau yang ini pindahan semua. Ini pindahan semua berarti. Bupati kedua berarti Anom Wirasuta pindahan dari Loji. Ya. Kalau Raden Jayanegara pindahan dari sama dari Loji juga. Tapi dari kan di Karawang Bupati Karawang juga kan? Karawang juga. Bupati 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi pindahan. Tahun 9 dimulai tahun 9. Sesuai inilah ya, sesuai tanggal lah gitu Pak Ustadz ya. Pindahannya sih mulai tahun 92 sampai 95. Pemindahan tuh. Iya, oke. Baik Pak Ustadz, mungkin istilahnya ini kan sudah jelas ya penjelasan dari Pak Ustadz juga. Ini kan untuk mempersingkat waktu juga para sahabat, karena Pak Ustadz juga ini kan alhamdulillah ini banyak jamaah ya yang berziarah sih. Banyak yang nungguin. Mungkin hanya bisa mempersingkat waktu. Itulah sejarah yang diulas tadi Pak Ustadz gitu kan. Kalau sahabat Jaga Raksa Channel yang pengen lebih jelas lagi gitu kan, nah untuk sejarah ini ya silahkan datanglah langsung ke sini, ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau gitu kan. Kita ngobrol, soalnya kalau mengupas sejarah beliau ini nggak ada habis-habis. Kita bisa sampai berjam-jam. Ini hanya gitu. sebagian saja, singkat saja. Jadi mohon maaf kalau memang dalam penjelasannya banyak kekurangan gitu ya. Masing-masing banyak versi lah Pak Ustadz ya. Cuma saya ingin memang kalau menjelaskan tentang sejarah Singa Perbangsa begitu, kita mumet. Saya juga tidak cukup 1-2 tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun. Saya juga ini tadi masih teka-teki. Soalnya kalau raja-raja zaman dahulu, putra raja, pangeran ataupun raden itu memang namanya banyak yang sama. Tapi luar biasa nih para sahabat ya. Ini ya Pak Ustadz ini kan istilahnya meskipun ya nggak jauh beda lah seusia dengan saya. Saya gitu kan. malah masih muda. Tapi pengalamannya ini udah luas gitu loh. Ini sejarah-sejarah yang luar biasa. Biasanya ini yang bisa mengupas sejarah kayak gini, umurnya ini udah bener-bener jadi udah di atas 50 ke atas lah kalau menurut saya mah gitu kan. Ya sebetulnya kan kalau masalah sejarah itu tidak tua tidak muda, yang penting kita ada kemauan. Ada kemauan ya Pak Ustadz. Walaupun kita udah tua, kalau tidak kemauan ya nggak bakalan tahu sampai kapanpun. Betul. Saya kebetulan alhamdulillah diperkenalkan dengan orang-orang yang peduli dengan sejarah, khususnya sejarah Karawang. Keduanya Pak Ustadz berpetualang juga. Berpetualang. Kenapa saya berpetualang? Karena memang satu keharusan. Ketika saya dapat mandat untuk menjadi juru kunci di sini, otomatis saya harus mengetahui dong sejarah yang saya pegang ini, Singa Perbangsa. Masa ada juru kunci tidak paham dengan sejarahnya kan gitu. Makanya alhamdulillah kemudian saya diajak oleh teman-teman dari Disparbud untuk ke Ciamis, ke Banjar, sampai ke Purbalingga. Sebetulnya kan nyambung nih. Nah kalau terakhir kita sebutkan saja bahwa Singa Perbangsa itu, kalau yang di sini Bati Wirasuta, Anom Wirasuta punya orang tua namanya Raden Pagar Gunung. Pagar Gunung punya orang tua namanya Pangeran Tambak Baya. Tambak Baya punya orang tua namanya Wira Perbangsa. Wira Perbangsa punya orang tua namanya Kanjeng Maharaja Cita atau Sang Raja Cita. Wah, ini nggak pas. Nah kemudian punya orang tua lagi namanya yang Rangga Patra Kalasa, bin Prabu Gosan Ulun, bin Pangeran Santri, bin Pangeran Muhammad, bin Syekh Abdurrahman, bin Syekh Datul Kahfi Cirebon. Jadi nyambungnya ke Sumedang, jadi ke Ciamis, ke Sumedang, ke Majalengka, ke Cirebon. Cirebon ya. Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi. Ila Rasulillah sampai kanjeng Nabi. Oke, baik sahabat yang tadi saya bicarakan ya, kalau memang istilahnya pengen lebih detail, lebih jelas, silahkan sahabat datang langsung ketemu dengan Pak Ustadz Cahyo. Ini kalau dikupas Pak Ustadz Cahya, ini kalau dikupas tuntas sejarahnya nggak mungkin selesai. 2 jam 3 jam ini ya. Baik, oke, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Pak Ustadz saya banyak-banyak terima kasih ya. Itu Pak Ustadz. Yang sehat-sehat ya. Ya, siap sama-sama Pak Ustadz juga yang sehat. Amin. Yang banyak rezekinya. Amin.
Ini para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk ilmu pengetahuan, ilmu sejarah ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kami, bagi kita semua gitu kan. Karena yang namanya tadi penjelasan, kalau bila mana ada yang ada kekurangan, mohon dimaklum lah, mohon di Al insanu Nah. ma'al khatawan nisyan. Nah. Manusia tempat salahnya jangan lupa. Nah, artinya bila mana ada ucapan, tingkah laku dari kami yang kurang berkenan, penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share channel di Jaga Raksa ya, Pak sahabat. Pak Ustadz, hatur nuhun pisan. Sami-sami ya. Hatur nuhun.